Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat iman dan Islam serta maunya dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita untuk menghadap kehadirannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hidup ini sebentar. A'mal ummati baina sittin wa sab'in. Kata Nabi Muhammad SAW, umatku umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit umur umatku yang melewati 70 tahun. Adik-adik yang mahasiswa mungkin merasa panjang masa depannya. Bagi para dosen mungkin tak berapa lama lagi kalau begitu dari usia pensiun dan usia kematian. Kita semua mengejar dalam hidup yang pendek ini, kita ingin berhasil. Kita alhamdulillah bisa menjadi dosen, menjadi bagian dari UI, bagian dari mahasiswa. Itu adalah harapan bangsa. Kaum elit akan menjadi harapan bangsa. Pertanyaannya, hidup yang sebentar ini berhasil atau tidak? Kemudian harus kita tetapkan ukuran berhasil itu di mana dan seperti apa. Banyak orang mengira berhasil itu karena jabatan tertentu sehingga dia sampai pada level yang paling tinggi, apakah di perusahaan atau pemerintahan, atau karena memang dia adalah orang kaya yang bisa mengumpulkan banyak harta dengan menjadi pengusaha. Sebenarnya Rasulullah SAW telah memberikan garis tentang apa itu berhasil. Disebutkan dengan khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih banyak bermanfaat bagi orang. Di level apapun kita bisa beri manfaat, maka sejauh mana manfaat kita kepada orang lain, sebesar apa kita manfaat itu adalah ukuran keberhasilan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dilukiskan ma'adamu asyarahu wa syamsanahu fi imamin mubin. Sejauh mana kita ini punya legacy dalam hidup. Apa yang ditorehkan dalam hidup ini, kemudian dari hidup ini yang ditorehkan sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk bermanfaat di dunia ini ada dua bekal yang disebut dengan level derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fa'idul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Yang pertama adalah harus landaskan iman. Apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Menjabat di satu tempat, mencari ilmu bukan mencari pekerjaan, tapi mencari ilmu Allah sehingga kita bisa bermanfaat kepada makhluk Allah. Tapi kalau mencari ilmu semata-mata pekerjaan, mencari ilmu hanya untuk pengetahuan, mungkin di dunia dia bermanfaat, tapi tidak punya nilai di akhirat kelak. Karena apa? Nilainya tidak punya keimanan. Tapi sebaliknya juga orang yang beriman tidak berilmu, akhirnya apa? Mungkin dia hanya menjadi orang yang militan, ta'assub, fanatisme buta karena tidak punya ilmu. Oleh karena itu ayat itu pertama kali ada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca itu ada cakrawala intelektual, tapi jangan lupa dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dua ini tidak boleh dipisahkan. Jadi satu kesatuan. Orang yang beriman tanpa berilmu itu membagi buta dan keimanannya. Orang yang berilmu tanpa iman, maka ilmunya hanya menciptakan kerusakan. Ahli hukum hanya bagaimana merusak hukum, ahli ekonomi bagaimana memiskinkan orang lain, dan mungkin ahli komputer bukan bagaimana memfasilitasi orang lebih mudah, tapi bagaimana menciptakan hacker. Oleh karena itu, khutbah singkat ini mengajak kepada Bapak sekalian, mari kita maksimalkan dalam hidup ini, karena kita akan diminta pertanggungjawaban pada Allah
Maka bekal kita harus kita ingat, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Bekal kita harus ada pada diri kita semua mengatakan rabbuna Allah. Agar kita berpatokan apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Diniatkan kepada Allah. Bahkan dalam contoh yang kecil itu ada tamu datang kepada kita bukan karena siapa itu tamu. Kalau kita berteman dengan orang itu baik bukan karena siapa teman itu, tetapi motivasinya karena kami diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada tamu itu, bukan karena siapa kamu. Kalau saya senyum kepada orang bukan hanya tebar pesona, tidak, tapi karena perintah Allah, perintah Rasulnya. Tabassumu kasabah, senyummu memberikan baik, rasa nyaman kepada orang lain adalah sedekah. Kalau sudah itu ada pada kita, itu sudah landasannya buat. Tapi tidak cukup itu, summastaqom. Kemudian kita istiqomah, konsisten. Tidak mudah kita istiqomah, mudah diucapkan dan sulit dilaksanakan. Dan biasanya kita dapat hikmah dan mendapatkan rasa nikmatnya ilmu, manakala ilmu itu diamalkan. Ilmu akan terbang begitu saja. Mungkin hanya wacana, hanya mungkin bicara tanpa ada pengamalan, maka tak akan terasa apa nikmatnya ilmu. Oleh karena itu, mari kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan zikir itu membuat kita lebih tenang, lebih nyaman, dan merasa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lakukan istiqomah dan dengan melaksanakan perintah Allah menjadi jalanannya, jauh-jauh menjauhi dari seluruh larangannya, dan apa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hidup ini tak akan pernah sedih, tak akan pernah galau, tak akan pernah susah kalau kita sudah bisa mengatakan rabbuna Allah summastaqom. Kita bertuhan kepada Allah, benar-benar bertuhan, bukan hanya lisan tapi dalam hatinya. Kemudian konsisten dalam melaksanakan perintah Allah, maka kita akan pernah takut, dan Allah menjadikan surga di dunia dan surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu dilandasi dengan iman dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kerjakan bukan hanya untuk dunia, tapi bekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat ini kita bertanggungjawab terhadap hidup kita, dan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalami kalamullah wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sami'un 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن يحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح القرى. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه المسبحين بقدسه فقال تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا إلى ما جاءكم وصلوا وسلموا على من فيه هداكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.